Ya, kullu bani Adam khata', pasti pernah melakukan kesalahan, disadari atau tidak disadari. Ya, tapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan tidak merasa angkuh, sudah tahu dirinya salah, tidak mengadahkan tangannya kepada Allah, merasa sombong bagaikan iblis, tidak mau menghadap ke Allah, tambah menjauh sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dirindukan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah rindu dengan keluh kesah kita, Allah rindu dengan permintaan maaf kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata', dan sebaiknya orang yang bersalah, kata Nabi, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kita, pujian atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat yang kita terima semenjak di dalam kandungan ibu kita, kemudian nikmat yang kita rasakan dari lahirnya kita sampai saat ini. Alhamdulillah, semoga nikmat-nikmat ini yang kita terima, yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolong-penolong kita agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang besar kita terima di malam hari ini, yaitu nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita, Allah hadiahkan untuk kita, karena tak banyak orang yang diberikan nikmat ini. Berapa banyak kawan kita, saudara kita, tetangga kita, ya, yang sudah mendahului kita, yang mana ada kawan kita ataupun orang lain yang berdosa, melakukan maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik, dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat atau belum melakukan taubat. Ini kesempatan untuk kita, diberikannya kita umur sama Allah, diberikannya nafas kita sama Allah. Ini tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah kepingin kita kembali, Allah kasih kita kesempatan, karena mati tidak mengenal tua muda, karena mati tidak mengenal perempuan atau laki, mati tidak mengenal kaya atau miskin, ya, mati kapan saja bisa datang. Dan oleh karenanya gunakanlah kesempatan tadi untuk selalu taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di bulan yang indah ini, ya, bulan yang mana bulan ini bulan mulia, yang mana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, bulan ini bulan yang bernama bulan Rajab. Berapa banyak dari anak-anak kita tidak mengetahui nama bulan-bulan daripada bulan Islam, karena orang tua saat ini tidak mengenalkan kepada anak-anaknya. Dahulu kala orang tua tatkala masuknya bulan mulia, mereka mendudukkan anak-anak mereka, mereka mengajari anak-anak mereka dan memberitahu kepada anak mereka, wahai anakku, telah masuk bulan mulia, maka bersemangatlah, ayo berlomba-lomba, sebagaimana dikatakan oleh Allah, wastabiqul khairat, ayo mari berlomba untuk menambah kebaikan, ayo, karena bulan ini adalah bulannya Allah. Di mana bulan yang dikatakan bulannya Allah ini
dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar yaitu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampun tentunya atas dosa-dosa yang kita lakukan, dosa yang kita sadari atau kita tidak sadari, ya. Kadangkala kita melakukan dosa tapi kita tidak tahu bahwa hal itu adalah hal yang berdosa. Kadangkala kita menikmati sebuah dosa tersebut, bahkan membanggakan dosa tadi. Apakah itu salah? Ya tidak, ya. Yang salah adalah yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam, kita ini bu, pak, kita anak cucu Adam, kita manusia ini ya, kullu bani Adam khata', pasti pernah melakukan kesalahan, disadari atau tidak disadari, ya. Tapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan tidak merasa angkuh, sudah tahu dirinya salah, tidak mengadahkan tangannya kepada Allah, merasa sombong bagaikan iblis, tidak mau menghadap ke Allah, tambah menjauh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dirindukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rindu dengan keluh kesah kita, Allah rindu dengan permintaan maaf kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata', dan sebaiknya orang yang bersalah, kata Nabi, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita cepat taubat, dan ini Allah suruh kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepat-cepat untuk kembali minta ampun sama Allah, cari maghfirahnya Allah, cari ampunannya Allah. Tatkala kita berdosa, ayo kembali. Tatkala kita berdosa, ayo kembali. Allah rindu sama kita, Allah rindu dengan permintaan maaf kita. Loh, berarti kita bermain-main dengan taubat kita? Tidak. Justru orang yang dijauhi dari minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang tertipu oleh iblis, yang mana iblis mengatakan, hei fulan, wahai hamba yang bodoh, engkau hanya mengulang-ulangi perbuatan dosamu, engkau mengadahkan tangan kepada Allah, tapi engkau kembali berbuat maksiat kepada Allah, engkau bermain-main sama Allah. Tapi tidak demikian. Berapapun banyaknya dosa kita, berapapun sering kalinya kita berbuat dosa, Allah tetap katakan, ayo kembali, ayo kembali, ayo kembali. Bahkan Allah mengatakan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Berapa banyak dosa kita, ketahuilah wahai hadirin, ya, rahmat Allah lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan, ya. Ayo kembali, ayo kembali, ayo kembali. Karena dosa yang kita lakukan inilah penghalang tembok besar yang kita buat sendiri antara kita dengan Allah. Itulah makanya solat kita tidak nikmat, ngaji kita tidak nikmat, ibadah yang kita lakukan tidak nikmat. Karena apa? Karena dosa yang kita buat yang menutupi hati kita. Hati kita tidak tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kata, ya, ini penghubung kita antara kita dengan Allah, tapi kita putuskan, kita tutup dia penghubung tadi antara kita dengan Allah. Maka lebur dia mulai sekarang, khususnya di bulan Rajab ini, lebur penghalang-penghalang tadi dengan memperbanyak istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya, wahai ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita berdosa, kata para ulama, hati ini ibarat kaca, yang mana tatkala kita berdosa, kaca tadi diibaratkan dia terkena tinta, hati kita juga terkena tinta hitam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama ron. Allah taruh tinta hitam di hati kita. Inilah yang membuat kalau semakin dia berdosa, semakin menghitam hati tadi, semakin berdosa lagi menghitam, semakin berdosa terus tertutup hati tadi, sampai hati tadi menjadi hitam dan mati. Yang mana tatkala hati tadi sering bermaksiat, hamba tadi sering bermaksiat, hatinya mati, tatkala nasihat datang padanya maka tidak akan didengarkan. Tatkala membaca Al-Quran tidak tergugah hatinya,
tidak ada nikmat di dalam hatinya, dia sujud minta sama Allah biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Dan dikhawatirkan sama ulama, apa kata ulama, orang yang sudah hatinya mati ini gampang tercabut iman pada orang tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang baik bagaimana, yaitu tatkala hati kita terkena noda hitam tadi, ayo cepat hapus, ayo cepat hapus, ya. Maksiat taubat, maksiat taubat, maksiat taubat, lu main-main dong namanya. Jadi di antara darajatut taubah yang kita akan bahas di sini, yaitu syarat taubat yang pertama, yaitu al-iqla', ya, dia tidak melakukan maksiat tersebut. Cukup sudah. Habis dia berbuat maksiat, ndak, anak ndak mau gawe. Kemudian yang pertama setelah dia mengatakan ndak anak bakal kerjakan, minta maaf, astaghfirullah, ya, seperti kita lakukan di setiap harinya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita ndak tahu apa yang kita istighfarkan, ya, belum dari hati kita, ya, belum dari hati kita. Inilah derajat orang yang bertaubat pertama kali, yaitu dia benar mengucapkan minta maaf. Seperti ada seorang kawan dengan kawannya berkelahi, anak kita berkelahi dengan kawannya, kemudian kita katakan sama anak kita, nak minta maaf. Enggak mau, dia yang duluan, dia yang pukul saya duluan. Akhirnya dia minta maaf walaupun tidak dari hatinya, dimaafkan. Dan inilah derajat yang pertama, walaupun nanti lagi dia pukul lagi anak orang, ya, walaupun seperti kita juga sudah minta maaf sama Allah, kembali lagi dia maksiat, kembali lagi bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang dikatakan derajat pertama orang yang meminta maaf. Ini masih derajat pertama. Kemudian derajat yang kedua, yaitu selain menyesali dan tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut, ya, dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, benar-benar di dalam jiwanya menyesal. Yang tadi tanpa ada rasa penyesalan, ya Allah, ndak bakal ana ulangi lagi. Nah, ini derajat yang kedua, menyesal. Ya Allah, ampuni dosa hamba. Benar-benar dia istighfar, nikmat istighfarnya tadi, dia ingat dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih juga kembali, walaupun serius dia minta maaf sama kawannya, serius dia minta maaf sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak masalah, karena derajat kita masih derajat yang di bawah, ya. Derajat yang selanjutnya inilah yang dikatakan taubatun nasuha, yang mana dia menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatannya, dan benar-benar dia tidak akan melakukan perbuatan itu kembali, benar-benar dia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang lebih tinggi dibanding hal tersebut. Apa itu? Apa katanya ulama? Kami tidak memandang besar kecilnya maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tahu itu maksiat, kami tahu itu maksiat kecil, kami tahu itu adalah dosa kecil, kami tahu itu adalah dosa besar. Tapi ini adalah magomnya orang-orang yang tinggi. Dia tidak memandang besar kecilnya maksiat, tapi yang kami pandang, sama siapa kami berbuat maksiat. Siapa teman kita berbuat maksiat? Allah yang selalu memberikan kita nikmat. Walaupun kita maksiat, Allah kasih kita nikmat. Kira-kira kalau ada anak, ya, pukul orang tuanya, ini kurang ajar enggak? Ini sudah keliwat ya. Makanya pandang, anak enggak mau, orang tua anak ini. Nah, orang tua anak enggak pandang kecil atau besarnya, diletik saja orang tuanya, ini sudah keliwat, kurang ajar. Diletik tok, apalagi dia mau jagur. Nah, anak tidak pandang besar kecilnya maksiat, saya tidak pandang,
Karena berapa banyak orang yang meremehkan sebuah maksiat, Allah cemplungkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengarkan, yaitu kisah seseorang yang mana orang tadi dia meremehkan sebuah maksiat. Dia kurung seekor kucing, dia tidak kasih makan, tidak dikasih makan sampai kucing itu mati. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah karena mengadab seekor kucing tersebut. Dan ada juga orang ya, jangan pernah kita memandang besar kecilnya sebuah ibadah, ya, karena bisa jadi di ibadah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Sering kita dengar cerita, yaitu seorang pelacur yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing. Oleh karenanya janganlah kita pernah memandang remeh baik itu dosa ataupun itu ibadah. Kerjakan kalau itu ibadah, kalau maksiat tinggalkan. Kemudian kembali lagi ke bulan Rajab yang mana berhubungan dengan pembahasan ini, yaitu pembahasan taubat. Rajab ya, sebagaimana tadi imam berdoa, ini kita dianjurkan kita berdoa di setiap masuknya bulan Rajab, yaitu berdoa, ya Allah, berkahilah aku, berkahilah kami di bulan Rajab ini, amin, dan pertemukanlah kami dengan bulan Sya'ban dan Ramadan. Nah, ini kalau kita di bulan Rajab. Tapi kalau kita di bulan Sya'ban, baru kita berdoa seperti yang tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, karena kita sudah bertemu. Kalau ini belum bertemu dengan Rajab dan Sya'ban, maka doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Sya'ban wa Ramadan, pertemukan kami dengan Sya'ban dan Ramadan, karena kita belum berjumpa, ya, belum berjumpa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan ini, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan bulan yang berikutnya, bulan Sya'ban, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita bulan yang kita nanti-nanti, bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Bulan ini dijuluki oleh para ulama yaitu bulan Zara. Bulan ini namanya bulan menanam, atau kalau kita mau katakan Ramadan itu adalah perlombaan. Nah, sekarang ini yaitu Rajab ini mulai pemanasan, latihan untuk bertemu dengan perlombaan yang besar, karena di sana ada lipat ganda pahala, yang sunnah diganjar wajib, yang wajib diganjar 70 kali. Supaya kita semangat nanti bisa bagus di bulan Ramadan, maka dimulailah dari saat ini. Karena apa? Semua sesuatu butuh pemanasan. Maka daripada itu sering kita menemukan di bulan Ramadan, di hari pertama masjid full, hari kedua banyak orang naik juga, banyak juga orang tadarus, tapi hari-hari berikutnya mulai berkurang. Karena apa? Karena dia tidak pemanasan dari bulan ini. Mulai dia supaya tidak kaget badan kita. Mulai dia sekarang ini di bulan Rajab mulai 1 juz atau setengah juz atau 2 lembar. Bulan Sya'ban mulai meningkatkan. Karena kalau bagus bibitnya yang kita tanam, katanya ulama, kemudian di bulan berikutnya yaitu bulan Sya'ban, yang mana dikatakan oleh ulama yaitu syahrus sagi, yaitu bulan menyirami tanaman. Udah bagus bibitnya, kemudian disirami dengan yang bagus, maka besok waktu panennya di bulan Ramadan, maka hasil panennya akan bagus. Ndak capek-capek, sudah biasa dia, sudah biasa ngaji, sudah biasa puasa, sudah biasa sholat berjamaah, sudah biasa melakukan hal-hal yang baik, membiasakan diri. Tapi kalau bulan Rajabnya dia tidak membiasakan diri, kemudian bulan Sya'ban dia ketemu tidak membiasakan diri juga, maka bulan Ramadannya pastinya akan berat melakukan hal tersebut. Bisa, tapi berat. Oleh karenanya ayo kita ajak anak-anak kita mulai dari saat ini,
Dan mengapa Nabi SAW menganjurkan kita di bulan ini memperbanyak istighfar? Karena nantinya ya di bulan-bulan berikutnya ada yang penganjuran tentang yaitu berselawat kepada Nabi, dan kemudian yang selanjutnya yaitu bulannya kita, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebur dia dari sekarang, penghalang kita dengan Allah, maka besoknya akan nikmat. Kita akan merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di pembahasan yang kita masuk tentang taubat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallah, dan taubatlah kalian kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, jami'an, semua kalian wahai manusia, dari seluruh dosa-dosa kita, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Beruntung di sini maksudnya yaitu kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan keberuntungan ini bukan hanya diucapkan Allah, tapi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntung, kata Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katiran, beruntung bagi orang yang besok tatkala menerima catatan amalnya diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, dan dia menerima dengan tangan kanannya, kemudian dia buka, dia lihat catatan amalnya, ternyata banyak istighfar, banyak meminta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang beruntung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, ayo cepat-cepat ya, sering-sering mengucapkan istighfar. Bahkan Nabi beristighfar, yang mana Nabi pasti diampuni, yang mana Nabi pasti masuk ke dalam surganya Allah. Nabi saja beristighfar setiap harinya 70 bahkan sampai ratusan kali Nabi beristighfar. Kita yang banyak dosa, masa kita tidak pernah istighfar? Dan ketahuilah Allah gembira, sangat gembira dengan hambanya yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis yang selanjutnya tentang kegembiraan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang datang minta ampun. Ketika kita duduk bersimpuh di atas sajadah kita yang kita sudah bersuci, menghadap ke arah kiblat dan mengadahkan tangannya tatkala kita lemah, ya Allah ampuni dosa hamba, ya Allah, hamba masih senang bermaksiat kepadamu, ya Allah, kuatkanlah hati ini, ya Allah. Kita menangis, menitikkan air mata meminta ampun kepada Allah, kita bersujud meminta ampun kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku senang dengan hamba tersebut, aku senang. Bahkan digambarkan saking senangnya Allah Subhanahu wa taala, digambarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ibarat kata Nabi, ada orang nih pergi berperjalanan, membawa barangnya, bajunya, pakaiannya, minuman, uangnya pakai onta. Kemudian di tengah perjalanannya di gurun pasir dia ngantuk, kemudian tidur. Katanya Nabi, hilang ontanya, yang mana bekalnya semua ada di sana. Bagaimana gelisahnya orang tersebut? Kira-kira gelisah atau enggak, Pak? Bu, gelisah atau enggak? Apa yang bakal saya lakukan? Ini semuanya sudah enggak ada. Dia cari ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke utara, selatan, semua penjuru dia cari, ontanya enggak ketemu. Sudah capek dan hampir mati orang tersebut, hampir mati. Karena kehausan, capek mencari ontanya yang hilang tersebut. Dan akhirnya Allah kembalikanlah ontanya. Kira-kira girangnya bagaimana ini? Bagaimana girangnya orang tersebut? Sampai diibarat katakan sama Nabi, saking senangnya orang tadi sampai mengatakan, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Katanya sih orang tadi, saking gembiranya sih orang ini.
Ya, saking gembiranya akhirnya salah ucapan. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, Allah lebih gembira melihat hambanya yang balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada kegembiraan seorang ini yang kembali untanya. Lihat bagaimana girangnya Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan malu sama Allah. Orang yang malu minta ampun itu adalah orang yang ditipu sama iblis. Ya, orang yang dibodohi sama iblis. Karena memang tujuannya iblis adalah menjauhkan seseorang dari rahmatnya Allah. Dan ini perbincangan antara Allah dengan antara Allah dengan iblis. Iblis mengatakan, wahai Allah, kalau gitu aku akan sesatkan hamba-hambamu besok di dunia. Tapi apa kata Allah? Bagaimanapun besarnya nanti tatkala dia bersimpuh meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosanya hamba-hambaku. Allah rahmat sama kita, Allah sayang sama kita. Jangan malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di sini diceritakan dari Abu Hurairah, yang mana sahabat ini sering kita dengarkan namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagaimana beliau mencintai Nabi, kita juga mencintai Nabi sebagaimana beliau. Amin ya rabbal alamin. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, wallahi, ya, ini Nabi bersumpah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku meminta ampun pada Allah dan aku bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Ini Nabi, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, taubatlah sama Allah, kembalilah kepada Allah, wastaghfiruh, dan istighfarlah kalian, minta ampunlah kalian, fa inni atubu fil yaum mi'ah marrah. Karena aku, ini Nabi contohkan sendiri, karena aku setiap harinya melakukan istighfar 100 kali. Ini Nabi nih, Nabi kita, ya. Bagaimana dengan kita? Maka daripada itu, ayo kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang selanjutnya yaitu bercerita tentang orang yang tadi kehilangan untanya, ya. Bahkan di sini diceritakan oleh Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini lihat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sama hambanya yang selalu bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmat sama kita. Lihat, kalau orang-orang dulu dia maksiat sama Allah, langsung langsung diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Enak kita Pak, Bu, kita minta ampun sama Allah dari dosa misal lisan kita, tinggal kita minta ampun. Kalau orang dulu dia mau taubat dari dosa lisannya, harus dia potong lisannya, ya, harus dia potong. Itu bukti taubatnya. Itu kaum terdahulu, kaum nabi-nabi terdahulu. Kalau dia taubat dari matanya, maka disuruh congkel matanya, disuruh congkel. Kita enak tinggal, ya Allah ampuni hamba. Bahkan kalau dia punya baju najis, harus digunting bajunya, ya, tidak bisa dicuci. Kalau kita enak tinggal dicuci. Inilah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena apa? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena apa? Karena kita, ingat ini Bu, ya, ingat Pak, karena kita adalah umatnya Nabi. Ini makanya rahmatnya Allah yang turun kepada kita karena umatnya Nabi. Sering kita mendengarkan satu hadis, Allah memiliki 100 rahmat, dan Allah turunkan satu rahmat itu kepada umat yang ada di bumi.
Maksudnya rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dulu di zaman nabi-nabi terdahulu, ya, zaman dahulu, orang-orang dulu menantang nabinya, ditantang nabinya, "Weh nabi, kalau betul kau punya Tuhan itu bisa mengadab kami, maka turunkanlah kepada kami adab kami." Katanya Tuhanmu bisa mengadab kami. Kes, langsung diadab, ndak satu dua. Tapi tatkala orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Wahai Muhammad, katanya Tuhanmu kuasa, katanya Tuhanmu mampu menurunkan adab kepada orang-orang yang kamu katakan kami adalah kafir, maka kami tantang Tuhanmu turunkan adab kepada kami." Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim." Ya. Allah katakan dalam firman-Nya, turunlah ayat tadi, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka. Ini lihat rahmatnya Allah karena Nabi. Wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Muhammad bersama dengan mereka. Karena adanya Nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan adab kepada orang-orang Quraisy. Dan bukan karena itu juga wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab satu kaum sedangkan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang mana selalu bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga akhir hayat kita diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hadiah yang besar, yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Kita tutup dengan pembacaan istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Astaghfirullahal azim. 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 Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.